فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pada ayat yang ke-90 dari surat Al-A'raf. Masih tentang kisah dakwahnya Nabi Syuaib alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi. Dan berkata para pembesar, tokoh, sebagaimana kebiasaan sejak zaman dahulu, yang menentang dakwahnya para rasul adalah para pembesar, para orang-orang yang terpandang, yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Yang kafir itu dari kaumnya Syuaib, la in taba'tum Syuaiban innakum idzan la khasirun. Memprovokasi masyarakatnya dan rakyat mereka, dan menakut-nakuti serta mengancam. La in taba'tum Syuaiban, kalau kalian mengikuti Syuaib, kalau kalian terima dakwahnya, kalau kalian gabung bersama dengan Syuaib, innakum idzan la khasirun. Maka kalau begitu kalian adalah orang-orang yang merugi. Kalian tidak akan beruntung. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Dan berkata para tokoh, orang-orang yang kafir dari kaumnya, muhadzirina anittiba'i Syuaib, dalam rangka memberi peringatan kepada kaumnya dari mengikuti agamanya Syuaib. La in taba'tum Syuaiban innakum idzan la khasirun. Jika kalian mengikuti Syuaib, maka kalian akan rugi. Dan ini sampai sekarang yang selalu dilontarkan oleh musuh-musuh dakwah kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah as-Shafiyah, terutama dakwah Ahlussunnah yang murni, yang menjauh dari fitnah-fitnah yang ada di dunia ini, baik itu fitnah gambar makhluk bernyawa maupun fitnah ikhtilat, campur baur laki dengan perempuan, ataupun fitnatul madaris, ataupun fitnah sekolah-sekolahan yang ada dengan pemikiran-pemikiran sesatnya, dan yang lain-lainnya. Maka nanti akan dikatakan kepada anak-anaknya kaum muslimin,
Kalau dipondokkan kepada mereka, nanti anakmu tidak punya masa depan. Anakmu nggak punya ijazah, ini udah besar mau makan apa? Ini selalu dari zaman dahulu ternyata sudah ada bahwasanya yang mengikut kepada dakwahnya Rasul itu nanti akan menjadi orang-orang yang rugi. Ternyata sudah ada dari zamannya Nabi Syuaib. Sampai sekarang ada? Ada. Jadi apa? Anakmu nggak disekolahkan, nggak ada ijazahnya. Mau makan apa nanti udah besar? Kalau udah keluarga ngasih makan anak istrinya gimana? La ilaha illallah. Seolah-olah selembar kertas yang tertulis padanya ijazah itu menjadi jaminan untuk makan tidaknya seseorang. Nah, menunjukkan lemahnya tauhid, menunjukkan lemahnya akidah, menunjukkan lemahnya tawakal kepada Alamin Ar-Razzaq. Nah, dan ini juga menunjukkan jauhnya kaum muslimin dan kebodohan yang sudah terlalu parah pada diri kaum muslimin dan terpengaruhnya pikiran mereka dengan pemikiran-pemikiran dari barat, dari musuh-musuh Islam, sehingga membuat mereka merasa takut jika nanti mereka besar dalam keadaan mereka tidak pernah menempuh pendidikan formal, nggak pernah makan bangku sekolah, dan yang semisalnya. Sehingga ini sudah ada dari zaman dahulu, bukan hal yang baru. Nah, ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah dan anak-anak mereka ditakut-takuti, diancam dengan kerugian dari sisi dunia, kalau mau mengikut dakwahnya para Rasul. Nah, la ini taba'tum syu'aiban innakum idzan la khasirun. Hadza ma sawwalat lahum anfusuhum. Inilah yang dibisik-bisikkan oleh jiwa mereka. Annal khasarah wasyaqa fitiba'ir rusdi wal huda. Bahwasanya kerugian dan kesengsaraan itu ada pada mengikuti petunjuk dan bimbingan. Walam yadru, dan mereka nggak ngerti. Mereka bodoh. Lam yadru. Annal khasarah, bahwasanya yang namanya kerugian, kullal khasarah, yang sebenar-benarnya kerugian, fi luzumi mahum alaihi minad dhalali wal idlal. Kerugian yang sebenarnya itu adalah justru pada menetapi, mendiami, bertahan di atas apa yang mereka sedang berada di atasnya, berupa kesesatan dan idlal, dan menyesatkan orang lain. Para tokoh ini kan nggak cuma diam, tidak hanya menolak dakwahnya para rasul, tapi juga memperingatkan orang lain dari mengikuti dakwahnya para rasul. Sehingga mereka ini dolal di atas kesesatan, dan juga mereka melakukan idlal, penyesatan, menyesatkan orang lain. Sesat lagi, menyesatkan orang lain. Waqad alimu dzalika hina waqa'a bihimun nakal. Nanti mereka tahunya, dan mereka tahu itu kapan? Ketika menimpa mereka yang namanya hukuman. Nanti udah menerima hukuman dari Allah, baru sadar, oh ya ternyata kita yang apa ini? Rugi. Bukan yang bersama dengan Syuaib, bukan yang ngikuti dakwahnya para rasul. Kapan sadarnya? Setelah kena ujian dari Allah SWT, setelah ditimpakan hukuman. Kemudian kata Allah di ayat yang ke-91. Kata Allah, setelah melihat pembangkangan mereka yang luar biasa dan tidak bermanfaatnya bagi mereka dakwah Nabi Syuaib, kecuali hanya sekedar iqamatul hujjah, penegakan hujjah saja. Fa'akhadathumur rajfah, maka mereka pun ditimpa oleh rajfah. Rajfah itu zalzalah, gempa, goncang, digoncang mereka. Zalzalah syadid. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka mereka pun di pagi hari, atau mereka pun menjadi setelah gempa tersebut, di rumah-rumah mereka menjadi jathimin. Di kampung mereka menjadi
jathimin, menjadi jasad-jasad yang tak bernyawa, menjadi bangkai, menjadi orang-orang yang tidak lagi bergerak, mayat-mayat. Ini jathimin. Alladzina kadzabu Syuaiban, orang-orang yang mendustakan Syuaib, ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah kayak nggak pernah ada, hilang sama sekali suaranya, kayak nggak pernah muncul, betul-betul dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khasirin, baru sadar. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka adalah orang-orang yang merugi. Buktinya kenapa ini? Hukuman baru sadar. Ketika di dunia, nuduh yang ngikuti Syuaib adalah orang yang merugi. Fatawalla anhum, maka Syuaib pun berpaling dari mereka setelah turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ya qaum laqad ablaghtukum risalati rabbi, maka dia pun berkata sambil mengejek sebenarnya, wahai kaumku, kaumnya udah apa ini? Udah pun mati. Wahai kaumku, sungguh aku telah sungguh-sungguh menyampaikan kepada kalian pesan dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, dan aku nasihati kalian itu sudah dengan sungguh-sungguh. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Qala Syabdur Rahman bin Nasir As-Sa'di, fa akhadhathum ar-rajfah ay zalzalah syadidah, gempa yang sangat besar. Fa asbahu fi darihim jathimin, maka mereka pun menjadi jathimin, ay sor'a, terkapar. Mayyitin, dalam keadaan mayit. Hadimin, terdiam, tak bergerak. Itu hadim. Hamidin. Qala ta'ala na'iyan halahum, maka Allah pun berkata sebagai ucapan bela sungkawa, seolah-olah kayak mereka ini habis ditimpa sesuatu yang besar. Alladzina kadzabu Syuaiban ka'allam yaghnau fiha, ay ka'allam ma aqamu fi diyarihim. Orang-orang yang mendustakan Syuaib itu seolah-olah kayak nggak pernah tinggal di negeri tersebut. Sama sekali nggak ada jejaknya. Jejak pembangkangannya pun hilang dengan begitu mudah. Wa ka'annahum ma tamatta'u fi arasatihim, seolah-olah mereka tidak pernah bersenang-senang di kampung halaman mereka. Wala tafayya'u fi zilaliha, seolah-olah kayak mereka itu nggak pernah bersenang-senang di bawah naungan pohon-pohonnya, di bawah teduhan-teduhannya, kayak nggak pernah menikmati dunia ini sedikit pun. Melihat hasil akhir mereka yang seperti itu, sengsara, merugi, kayak nggak pernah senang kayaknya mereka ini di dunia, bahkan kayak nggak pernah ada pun dulu. Mana suaranya? Masih disindir ya. Wala ghanau fi masarihi anhariha, dan mereka kayak nggak pernah mendapatkan kecukupan dan kelapangan dari sungai-sungai mereka. Wala akalu min thimari asjariha, tidak pula kayak pernah makan dari buah pohon-pohon mereka. Kayak nggak pernah hidup ini, betul-betul mati, bangkai yang terkapar. Fa akhadhathumul adzab fa naqalahum min mauridil lahwi wal la'ib wal ladzat ila mustaqarril huzni wasyaqa wal iqab wad darakat. Maka mereka pun ditimpa oleh gempa yang besar yang memindahkan mereka dari negeri, dari tempat untuk main-main, lahu, ini main-main dengan hati, hatinya sibuk, senang, nggak pernah mikirkan apa-apa. Dan juga laib, ini senang-senang dengan badan. Waladzat, dan kelezatan-kelezatan menuju tempat tinggal yang penuh dengan kesedihan. Wasyaqa, kesengsaraan. Wal iqab, dan hukuman. Wad darokat, ini tempat yang masuk ke bawah. Darokat ini lawannya darojat. Kalau darojat untuk surga, naik kemana? Ke atas. Kalau darokat itu lawannya apa? Ke bawah. Nah. Walihada qala alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Oleh karena itu Allah mengatakan, dan orang-orang yang mendustakan Syuaib mereka adalah orang-orang yang merugi, ay al-khasar mahsurun fihim. Kerugian itu hanya ada pada mereka, bukan pada yang mengikuti dakwahnya Syuaib. Li'annahum khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Mereka rugi diri mereka, tidak bisa datangkan manfaat untuk diri mereka, enggak dapat untung dirinya. Dan juga mereka rugi kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat, nggak dapat manfaat dari keluarganya sedikit pun.
Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah itulah kerugian yang nyata. Kalau kamu tidak bisa mendatangkan untung untuk dirimu dan dapat untung dari keluarga, ini rugi yang paling besar. Laman qalu lahum, bukan orang-orang yang dikatai, la ini taba'tum Syuaiban innakum idzan lakhasir. Kalau kalian ikuti Syuaib, sungguh kalian apa ini? Merugi. Dibalikkan. Ternyata mereka yang merugi. Fahina halaku tawalla anhum. Ketika mereka binasa, maka dia pun berpaling dari mereka. Tawalla anhum nabiyuhum alaihi salatu wassalam. Berpalinglah dari mereka Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Wa qala mu'atiban wa muwabbikhan, dalam rangka untuk mencela dan mengejek mereka. Sudah selesai. Pertempurannya sudah selesai. Dengan hasil yang sangat memuaskan untuk Syuaib dan orang yang bersama dengan Syuaib. Wa mukhatiban lahum ba'da mautihim, dan seolah-olah kayak ngajak mereka bicara setelah matinya mereka. Ya qaum, wahai kaumku. Laqad ablagtukum risalati rabbi. Aku sudah sampaikan kepada kalian pesan dari Rabbku. Ai ausaltuha ilaikum. Saya sampaikan kepada kalian. Wa bayyantuha. Aku jelaskan pun kepada kalian. Hatta balagtu minkum aqsa ma yumkin antasil ilaihi. Sampai-sampai aku melakukan untuk kalian itu apa yang mungkin bisa aku lakukan untuk bisa sampai kepada kalian, pesan itu kepada kalian. Udah aku usahakan benar-benar. Mau gimana lagi? Wa khalaqtu afidatakum, dan aku sudah bercampur dengan hati kalian. Ini udah masuk hati ke hati. Gitu loh. Wa nasahtu lakum, dan aku sudah nasihati kalian. Falam taqbalu nushi. Tapi kalian memang nggak mau nerima apa ini? Nasihatku. Walan qattum li irsyadi, kalian juga tidak mau tunduk kepada arahanku. Bal fasaqtum wa taghaitum, bahkan kalian menjadi fasik, kalian keluar dari ketaatan, kalian membangkang dan kalian melampaui batas. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin, ai fa kaifa ahzanu ala qaumin la khaira fihim. Bagaimana mungkin aku sedih kepada orang kafir yang enggak ada kebaikannya. Masa mau nengok kayak gini aku sedih? Kalian aja nggak punya kebaikannya, apa yang mau ditangis? Kan iya ya. Kalau sesuatu itu jelek, nggak ada alasan untuk menangisinya, untuk sedih darinya. Kalau sesuatu itu sering mendatangkan misalnya mudorot untuk dirimu, kemudian tiba-tiba nggak ada, maka itu nggak ada yang disedihkan. Orang nggak ngasih manfaat, malah bikin sesuatu yang nggak enak. Bagaimana mungkin aku bisa sedih sama orang kafir kayak kalian? Kalian aja nggak punya kebaikan. Yang disedihi itu kalau kita kehilangan sesuatu yang punya apa ini? Kebaikan. Yang biasa kita mendapatkan kebaikan darinya. Ini kalau pas hilang baru apa ini? Sedih. Nah kalau kayak kalian ini, wahai kaumku, apa yang mau disedihkan dari kalian katanya? Fakaifa asa ala qaumin kafirin. Bagaimana mungkin aku bisa sedih kepada kaum yang kayak kalian ini? Atahumul khair. Datang kepada mereka kebaikan, faradduhu, mereka tolak, walam yakbalu, dan mereka enggak menerimanya, wala yaliku bihim illa syarr, dan tidak layak untuk mereka kecuali kejelekan. Fahaulai ghairu haqiqin an yuhzana alaihim. Orang yang kayak gini enggak layak, ghairu haqiqin, enggak layak untuk disedihi atas mereka, untuk disedihkan. Bal yufrah bihlakihim, bahkan layaknya dia apa? Disenangi. Bahkan layaknya digembirakan kehancuran mereka, wa mahkihim, dan matinya mereka, dan terhapusnya mereka, mahak, terhapus dari kehidupan dunia. Fa iyadzan bika, maka kami minta perlindungan kepadamu, Allahumma, minal khizi wal fadihah, berupa kerindahan dan kehinaan, wa ayu syaqain wa uqubah ablag, dan kerugian dan kesengsaraan dan hukuman mana yang lebih parah, min an yasilu ila halatin yutabarra minhum ansahul khalqi lahum. Kerugian mana dan hukuman mana lagi yang lebih besar daripada ketika mereka sampai kepada keadaan yang mana makhluk yang paling menasihati mereka sendiri itu sudah berlepas diri dari mereka. Sedih pun dia tidak, nabinya. Padahal nabinya yang dulu ketika masih hidup mereka paling semangat untuk menasihati mereka. Ternyata pas sudah mati pun ternyata malah tidak sedih sama sekali.
Ini kan berarti kan saking menunjukkan jeleknya siapa ini? Keadaan mereka. Orang yang paling semangat untuk nasihati mereka, untuk dapat kebaikan mereka di ketika masih hidupnya. Pas sudah mati malah sama sekali nggak ada. Nggak sedih dan berlepas diri dari. Ini kan saking parahnya, rusaknya mereka ini. Allah musta'an. Ada yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Fuad ini. Dari ayat keberapa? 85. Dari ayat yang ke-85 ini. Kita pilih beberapa saja. Wujubu ifa'il kail wal wazn wa tahrimi baksin nasi huquqahum. Kewajiban untuk memenuhi takaran dan timbangan dan haramnya mengurangi hak-hak manusia. Kewajiban untuk memenuhi takaran dan timbangan dan haramnya mengurangi hak-hak manusia. Faedah yang berikutnya, min syartil iman tasdiqu rusulillahi wa ta'atuhum fima ya'murun. Termasuk syarat keimanan adalah membenarkan para rasul dan mentaati mereka. Makanya di akhirnya Allah katakan di ayat yang sebelumnya, in kuntum mu'minin, kalau kalian memang betul beriman, kalian taati para rasul. Termasuk rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW diimani. Ini sekarang kita belajar tentang Nuh, tentang Hud, tentang Syuaib. Diimani, dipercayai berita-berita yang datang tentang mereka. Dan ini masuk bagian dari keimanan. Faedah yang berikutnya, annal kasrah fil adat minnatun wa ni'mah. Bahwasanya banyaknya jumlah adalah termasuk bagian dari kenikmatan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya banyaknya jumlah itu termasuk bagian dari kenikmatan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan, wadhkuru id kuntum qalilan fakassarakum. Kata Nabi Syuaib, ingat kalian dulu masih sedikit, sekarang jumlah kalian diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan ini bagian dari nikmat jika didapatkan. Nah, faedah yang berikutnya, wujubun nazar wa ta'ammul fi awaqibil mufsidin. Wajibnya melihat dan memperhatikan akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukan kerusakan. Kewajiban untuk melihat dan memperhatikan akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat kerusakan. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Coba lihat, ambil pelajaran apa yang menimpa orang-orang yang berbuat kerusakan. Faedah yang berikutnya, yang bagi lil mu'min an yasbir wa taslim amrihi lillahi azza wa jal. Sepantasnya bagi seorang mukmin untuk bersabar dan menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantasnya bagi seorang mukmin untuk bersabar dan menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Sabarlah sampai Allah memberikan pertolongan dan kemenangan. Faedah yang berikutnya,
adabu Syuaib alaihi salam ma'allah fi istitsna'ihi biqaulihi illa ayyasha Allahu rabbuna. Tingginya adab Nabi Syuaib kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingginya adab Nabi Syuaib kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengecualiannya. Dalam pengecualian, kami nggak akan kembali sedikit pun kepada agama kalian. Kecuali kalau Allah apa ini menghendaki. Kan mustahil sebenarnya. Allah menyuruh kepada kesyirikan, Allah menyuruh kepada kekufuran kan jelas mustahil. Tapi ini min babil adab. Ini termasuk apa? Adabnya Syuaib kepada Allah. Ya mustahil Allah sendiri kok yang nyuruh mereka meninggalkan agama kaumnya kan ya. Nggak mungkin juga. Allah menghendaki mereka balik kemana. Tapi dalam rangka apa? Adab. Nah, faedah yang berikutnya. Al-khasarah kullal khasarah fi tarki da'watir rusul. Kerugian yang sebenar-benarnya kerugian adalah pada meninggalkan dakwahnya para rasul. Kerugian yang sebenar-benarnya kerugian adalah pada meninggalkan dakwahnya para rasul. Ini baru rugi. La fittiba'iha, bukan pada mengikuti dakwah mereka. Bukan pada mengikuti dakwah mereka sebagaimana yang dituduhkan oleh kaumnya Nabi Syuaib. La ini taba'tum Syuaiban innakum la khasirun, kata mereka. Bukan pada mengikuti dakwahnya Rasul. Nggak akan rugi ya. Nah. Faedah yang terakhir, la yang bagi al-huzn wal asa ala halakil kafarah wal mujrimin. Tidak sepantasnya untuk merasa sedih dan berempati atas binasanya orang-orang kafir. Tidak sepantasnya bersedih dan berempati kepada atau atas binasanya orang kafir. Sehingga ini menunjukkan sesatnya Yusuf Al-Qaradawi yang ketika matinya salah satu pausnya orang Kristen, dia turut berduka cita bahwasanya umat manusia sekarang kehilangan tokoh kemanusiaan, katanya, dan seterusnya. Dia merasa sedih kehilangan orang seperti paus. Daripada paus itu mana nih, paus ikan? Ini paus. Ini sesat Yusuf Qaradawi. Nah, walaupun diulamakan oleh orang-orang aktivis dari Ikhwanul Muslimin ataupun yang lainnya, kan seperti itu. Sedangkan Syuaib, orang yang paling baik pada kaumnya, iya kan? Orang yang paling ingin kaumnya itu baik. Ketika kaumnya kena adab saja pun mengatakan fakaifa asa ala qaumin apa ini? Kafir. Bagaimana mungkin aku bisa sedih atas binasanya orang kayak kalian ini? Lah Yusuf Qaradawi, seberapa sih dekatnya hubungannya dengan paus itu? Sampai ketika paus itu mati, dia merasa turut berduka cita. Nah, makanya sampai saking parahnya kesesatan Yusuf Al-Qaradawi ini, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala sampai membuat kitab khusus untuk dia. Dikasih judul Iskatul Kalbil Awi Yusuf Al-Qaradawi. Mendiamkan anjing yang menggonggong Yusuf Al-Qaradawi. Judulnya sangat iskat. Iskat itu disukut. Iskat, mendiamkan. Al-Kalbil Awi, anjing yang menggonggong, baru kasih namanya. Kan sama ya, ujung-ujungnya sama kan. Al-Kalbil Awi Yusuf Al-Qaradawi. Saking parahnya, saking rusaknya orang itu. Nah, Allah musta'an, dan merusak Islam dari dalam. Nah, makanya perlu didiamkan apanya? Gonggongannya. Nah, Allah. Anjing kan cuma bisa kayak gitu. Banyak suaranya, ngeributi saja, ngerusuhi saja. Beda sama singa, iya. Singa nggak banyak apa ini?
teriak-teriak, tapi ditakuti sama siapa? Orang. Kalau anjing teriak-teriak, orang malah palak, sama bukan takut, dilempari batu kan, iya. Iya. Beda sama singa, harimau. Jarang-jarang dia. Tapi sekali ini orang langsung apa ini? Langsung lari. Nah, maka yang jadi raja hutan singa bukan anjing. Anjing apa? Kasih tulang udah diam. Allah musta'an. Adapun ayat yang berikutnya, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.